menarik ya, apalagi setiap Selasa, pekan kedua dan pekan keempat kita kedatangan narasumber spesial karena temanya akan mengulas seputar pasar aman dan juga bagaimana kita mengkonsumsi bahan pangan yang aman dan juga sehat. Apalagi di bulan Ramadan tentunya ada yang selalu mengemuka dan sangat populer yaitu takjil. Dan kalau ini tidak dilakukan secara baik, pemilihannya ini bisa menyebabkan atau resiko bisa diare ataupun keracunan makanan. Nah, untuk itu telah hadir di studio bersama saya, kita ucapkan selamat datang di Kota Parepare ada Bapak Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Ahmad Yani APT. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kesempatan atau mungkin kesekian kalinya ke Kota Parepare Bapak? Kalau tim dari Balai Besar Makassar untuk kesekian kalinya, tapi untuk kali ini saya baru pertama ditugasi untuk mengisi acara ini. Baik. Moga bermanfaat untuk masyarakat Parepare khususnya. Benar, apalagi tema kita Bapak menarik seputar cara memilih takjil atau mungkin makanan menjelang waktu berbuka puasa. Baik, mungkin ini Bapak langsung saja karena tadi di awal sudah mengatakan bahwa ini kalau salah pilih resikonya besar, bisa diare atau mungkin bahkan keracunan makanan. Dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan seperti apa? Silakan. Betul, Bu. Mungkin saya mengatakan begini, saat manusia membuka mata, yang terpikir itu pertama pasti makanan. Pasti makanan, bukan obat atau bukan yang lain-lain. Khususnya ibu-ibu. Nah, kalau makanan tidak aman, resikonya banyak. Nah, bagaimana memilih makanan aman secara umum? Mungkin secara umum ya. Saya katakan begini, yang secara umum, tentu yang pertama sesuai dengan selera ya, sesuai dengan selera. Yang kedua, tentu aman. Pangannya, makanannya aman. Yang ketiga, kalau sudah aman harus bergizi. Dan yang keempat, kebetulan bertepatan dengan bulan puasa hari ke-8 kalau tidak salah ya. Khususnya saudara-saudara kita termasuk saya yang umat Islam tentu membutuhkan makanan tentu yang halal. Tapi soal halal kita tidak bahas di sini karena itu ada institusi sendiri yang menangani. Iya, itu ada 4 tips-tipsnya itu. Nanti kita bahas mungkin satu persatu. Iya. Baik. Kalau ini ada tadi beberapa tips yang diuraikan Bapak. Panggilannya Pak Yani ya, Pak Ahmad Yani atau gimana nih biar saya lebih nama belakang aja. Pak Yani. Pak Yani. Oke, baik Pak Yani. Ini tadi ada beberapa tips yang tadi konon kabarnya akan diuraikan satu-satu nih untuk pemirsa di rumah. Kalau begitu tadi silakan di-share aja langsung ke pemirsa kita. Baik, terima kasih Mbak. Sesuai yang pertama tadi sesuai dengan selera. Ya. Nah, mengkhusus ke takjil, tentu kalau kita mau membeli, memilih atau menginginkan takjil, kalau bahasa saya makanan pabuka puasa, ya tentu sesuai dengan selera masing-masing ya, masing-masing. Ada yang mau seleranya makanan tradisional, ada yang mau gorengan, atau ada yang mau yang dikukus, atau ada yang dingin-dingin, itu sesuai dengan selera. Silakan masing-masing seleranya. Ya. Tapi harus memperhatikan tentu yang lainnya. Jangan sampai tidak aman. Ya kan? Jangan sampai tidak aman. Nah, kalau selera sudah masuk, otomatis kan kita membeli. Kan memang niatnya dari rumah membeli. Ya mungkin ada sebagian besar ibu-ibu kan memilih membuat. Itu bagus, bahkan lebih bagus ya. Akan lebih bagus. Tapi ada yang memilih yang praktis. Praktis tentu dengan macam-macam seleranya. Jadi kembali dengan memasukinya bulan Ramadan, pedagang takjil kita seperti satu paket otomatis sudah ada dengan segala macam menu sudah siap di situ. Ya, baik. Nah, itu selera ya. Nah, yang paling penting keamanannya Bu ya. Nah, kalau secara umum kita lihat penjual takjil di suatu titik, apakah itu di pasar atau di toko, tapi banyakkan titiknya itu di pinggir jalan. Betul. Di pinggir jalan. Nah,
Tentu ini sudah terorganisir dengan izin terusnya pemerintah setempat. Diizinkan berdagang untuk jangka waktu tertentu. Biasanya begitu setahu saya. Jadi diizinkan sementara dalam waktu bulan Ramadan periode ini. Jadi, nah di situ harus kita perhatikan dalam memilih itu. Makanan itu memang bagus-bagus, tapi cara penyajiannya bagaimana? Apakah di tempat tertutup, atau mungkin terbungkus, atau di dalam etalase, atau bagaimana? Apakah lokasi tempatnya itu aman, sekitarnya tidak ada kemungkinan terjadinya kontaminasi? Nah itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai makanannya bagus, penampakannya bagus, tapi saat di tempat penjualan itu tempat terbuka, kendaraan lalu lalang, bagaimana debu, bagaimana asap, itu menyebabkan makanan tidak aman yang dijual. Nah itu, apalagi kalau tidak tertutup. Mungkin ditambah dengan lingkungan, bagaimana kondisi, ada mungkin di atas trotoar, di atas got yang dari buangan limbah rumah tangga atau air yang mengalir mengeluarkan bau yang bisa merusak atau mungkin membawa bakteri-bakteri yang bisa mencemari makanan itu. Nah itu harus betul diperhatikan yang begitu, karena faktor sebenarnya utama dari keamanannya tadi itu. Ya, itu, ya. Kemudian yang ketiga, bergizi. Nah, dengan melihat komposisi makanannya itu kan kita tahu bahwa ini kemungkinan gizinya segini, kita bisa prediksi. Katakanlah mungkin bahannya, katakanlah kalau dia memilih bakso umpamanya, ini bakso dari ikan atau bakso daging atau bakso dari bahan-bahan lain. Jangan sampai dikatakan bakso tapi isinya cuma tepung, katakanlah. Iya kan? Belum lagi kalau ditambah boraks iya, dan pemanis. Saya belum masuk ke situ, saya belum masuk ke situ ya. Saya belum masuk ke situ ya. Baik. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya, mungkin katakanlah yang paling diminati mungkin rinting pertama itu jalang kote. Jalang kote. Jangan karena harganya murah 1.000, ada yang 2.000, 3.000, pilih yang 1.000. Apa sih di dalamnya? Ya, apa sih di dalamnya? Karena yang bedakan kan di dalamnya itu isinya. Kalau bungkusnya kan semua karbohidrat semua ini kan. Tapi kalau lihat isinya jangan sampai pilih yang 1.000 aja dulu lah. Murah tapi kandungannya di dalamnya apa, mungkin cuma apa-apa, dan itu yang harus diperhatikan nilai gizinya. Jangan sampai pemenuhan gizi kita di bulan Ramadan ini tidak terpenuhi. Ya, itu mungkin sementara untuk 3 faktor. Karena faktor hal-hal saya tidak perlu menjawab karena bukan kewenangan Badan POM di situ. Oke, ya. Baik. Nah ini tadi ada beberapa item yang sudah dijelaskan oleh Pak Yani, seperti lokasi berjualan. Ini sebenarnya memang ada Ramadan itu menjadi banyak pasar dadakan jadinya untuk kuliner seperti itu. Dan meskipun ini konsepnya musiman gitu Pak Yani ya, hanya ada di bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya mulai terbuka lagi karena tahun kemarin sama sekali tidak ada karena COVID itu tadi. Tapi kalau dari ini pertanyaan menarik bagi saya dan juga pemirsa di rumah tentu saja, bagaimana bentuk istilahnya kontrol daripada mungkin dari BPOM, POM atau dan juga pemerintah setempat, apakah sejauh ini pernah dilakukan misalnya mungkin dalam tanda kutip terlalu ekstrim kalau saya bilang penertiban, tapi mungkin paling tidak bagaimana melihat di lapangan seperti itu, apakah sudah pernah dilakukan edukasi, bahkan mungkin ada yang sampai diambil sampelnya untuk diteliti begitu? Oh, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus, di awal bulan Ramadan, bahkan sebelum bulan Ramadan, kami sebenarnya Badan POM itu sudah diinstruksikan, dan ini sebenarnya setiap tahun kami pantau dan kami melaporkan secara berkala setiap minggu ke tingkat pusat. Nah, memang kemarin untuk awal Ramadan pemantauan kami, bukan saja pemantauan, kami melakukan langsung spot test di tempat dengan membawa mobil laboratorium keliling ini untuk tingkat Kota Makassar. Ini apakah nanti ada sampai ke daerah, kami masih menunggu instruksi dari pimpinan apakah sampai ke daerah, karena memang sebenarnya
diharapkan semua institusi yang punya tupoksi mengawasi pangan ini memang harus ambil bagian atau mungkin secara tim harus turun memantau kondisi ini. Dan saya melihat laporan di beberapa daerah memang sudah turun memantau. Dan khusus untuk Balai POM, dalamnya Balai Besar POM di Makassar, untuk minggu pertama kami kemarin melakukan di salah satu titik pusat kuliner di Makassar dan memantau, kalau tidak salah ada 21 sampel yang kita coba sampling dan melakukan uji, dan alhamdulillah tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya yang terkontaminasi masuk di situ. Ini berita bagus. Berita bagus, ya. Jadi ini sebenarnya kabar yang menyegarkan bagi pemirsa di rumah. Tetapi saya kira ini jangan sampai kita euforia dan terlena dengan bahwa BPOM mengatakan bahwa semuanya aman, karena tidak bisa dijamin 100% semuanya aman begitu ya. Ini kemudian selain daripada lokasi berjualan yang memang pada umumnya mayoritas itu di jalan dan hanya ditutup plastik, meskipun ada juga yang menggunakan etalase sih, cuma maksudnya lebih banyak seperti itu menggunakan plastik saja. Ini mungkin salah satu yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah, izin Bapak Yani, itu adalah tergoda dengan penampilan kan kayak gitu, jadinya jadi korban iklan. silakan betul. Segala yang penampakan sebetulnya itu yang menjadi biasanya fokus utama saat kita membeli. Oh, ini menarik. Kenapa menarik? Mungkin karena warnanya, atau mungkin karena bentuknya, atau mungkin penampakan lainnya. Tapi yang jelas, yang paling pertama itu menariknya karena warna. Saya mau beli ini kue ini karena warnanya merah, sangat menarik. Saya mau beli ini warnanya karena kuningnya sangat menggoda mata untuk membeli. Belum makan ya kan waktu buka ya. Kemudian saya beli warna hijau ini karena saat-saat dulu orang tua saya selalu menyiapkan makanan tradisional yang warna hijau. Ternyata betul, karena menarik dan aromanya bagus karena terbuat dari aroma daun pandan. Sangat menarik. Nah, kemudian warna merah lebih menggoda lagi, khususnya mungkin pada anak-anak, bukan hanya anak-anak tapi juga orang besar juga. Sirup warna merah, mungkin kalau ada 2 gelas sirup, ada 3, ada merah, ada kuning, ada hijau, mungkin paling pertama pasti merah. Karena memang merah sangat menarik. Dan tentu kita berharap warna merah itu warna yang diizinkan, warna direkomendasikan untuk makanan ataupun minuman yang lainnya ya. Itu kita harapkan begitu. Kita harapkan. Begitupun warna kuning. Kita harapkan warna yang direkomendasikan, karena ada warna kuning yang tidak direkomendasikan, juga ada warna merah yang tidak direkomendasikan. Ya kita itu semua yang kita buru selama ini, jangan sampai masuk dan mencemari makanan yang diperjualbelikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya Papa buka ini atau takjil ini. Itu Pak. Baik. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, karena tadi ada sempat nih disampaikan, diuraikan Pak Yani, warna-warna terkhususnya warna merah, bahkan juga ada warna kuning gitu yang tidak direkomendasikan seperti itu. Dan ini sebenarnya perlindungan konsumen penting. Jadi izin Pak Yani, sebenarnya kalau dalam hal ini adalah bagaimana penjual atau produsen ini mempertimbangkan bahwa seumpama ini dimakan oleh saya gitu kan tidak ideal kalau saya menjualnya sedangkan saya sendiri tidak mau makan, kan seperti itu. Kita sambung lagi Pak Yani, izin saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM. kesyukuran ya di Ramadan ini kita berkenan bersama bersilaturahim di Kota Parepare Bapak, dan mengingat juga hari ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kota Parepare. Hari ini datangnya tim penilai dari pusat untuk pasar aman, yang mana semoga saja pasar Sumpang Minangaya bisa menjadi salah satu pasar yang memberikan kontribusi dan menjadi pilot project untuk pasar-pasar yang lain ada di Kota Parepare, tidak hanya di sini tapi juga di beberapa daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan Bapak ini izin menyangkut berbicara tentang pasar aman, terlepas dari tema kita yang menarik tadi, dan juga inovasi gadis paman. Mungkin Bapak kok dengar gadis paman. Silakan Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Berbicara masalah pasar, kita lihat bahwa sekian puluh persen itu aktivitas masyarakat kita ada di pasar. Bukan hanya bapaknya, bukan hanya ibunya, tapi anggota keluarganya. Ada aktivitasnya di pasar, apakah dia itu setengah hari atau satu hari atau mungkin 24 jam di situ. Tapi saya katakan bahwa kehidupan mereka ada di pasar. Dan pusat pembelanjaan distribusi bahan pokok ada di pasar. Jadi kalau pasarnya tidak ada tidak kita pedulikan, bagaimana nasibnya bahan makanan itu yang ada di situ, yang nanti di pasar itu kan terbagi lagi ke pasar-pasar yang lainnya, masuk ke rumah, terakhir dimasak dan sebagainya. Nah, tentu ini kepedulian pemerintah bagaimana mengemas, bagaimana mengawal pasar ini. Ada yang istilahnya dari pusat, pasar sehat, ada pasar aman, dan banyak-banyak lagi program. Tapi itu semua tidak ada tujuannya adalah untuk mengawasi, melindungi bahan pangan yang diperjualbelikan, yang didistribusikan
di pasar itu. Nah, khusus untuk Kota Parepare saya salut dengan dukungan pemerintah Kota Parepare dengan adanya inovasi gadis paman Parepare. Kalau bicara gadis ya sangat menarik. Tapi itu kan akronim akronim. Iya. Nah, memang namanya inovasi harus menarik untuk pendengarnya, untuk masyarakat, untuk pembacanya. Baru dengar Iya. saja sudah interesting begitu Pak Iya, ya. pasti ya memang kita jangan membuat suatu ikon, tapi justru nanti pemikiran kita justru ke hal-hal yang kurang bagus katakanlah. Kalau gadis, pasti orang gadis, anak gadis saya bagaimana harus cantik, harus ini, pasti pemikiran kan gitu ya. Nah, kita harapkan begitu juga inovasi ini ya. Inovasi ini gabungan dinas-dinas Kota Parepare dalam mengawasi pangan aman dan mengawal pangan ini. Ini saya sangat salut. Dan tentu kami dari instansi Vertikal Pusat sangat mensupport ini, sangat mensupport kegiatan ini. Bahkan kita kalau kembali ke belakang bahwa 2 tahun yang lalu sejak 2018 kalau tidak salah itu kami sudah komunikasi dengan pemerintah kota dalam ini pengelola pasar untuk melakukan pengawalan kemungkinan adanya bahan-bahan berbahaya yang terkontaminasi masuk di makanan, di pangan, khususnya makanan yang sudah terolah, terkemas. Itu sebenarnya yang kita inikan ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian pasar ini saya kembali katakan bahwa saya salut kepada pemerintah Kota Parepare dalam membenahi pasar ini sehingga turun semua atau gabungan tim-tim itu mengawal masing-masing mengerjakan sesuai dengan tupoksinya di situ. Nah, mungkin contohnya begini, bagaimana penataannya kios-kiosnya atau mungkin blok-bloknya supaya enggak blok ini ada menjoli ini, blok ini ada menjoli ini, itu kan harus semua tertata rapi sehingga masyarakat, sehingga customer, sehingga pembeli itu nyaman kalau ada di dalam pasar. Jangan sampai katakanlah nanti beralih itu ke swalayan. Padahal swalayan itu sebenarnya ngambilnya juga dari pasar. Iya, jadi sebenarnya ini sebuah benar sekali. Ini sebuah keyword sebenarnya. Mari kita kembali menghidupkan pasar-pasar rakyat gitu, pasar-pasar tradisional. Dibandingkan dengan retail-retail modern yang sudah menjamur di mana-mana. Apalagi dari segi harga, memang pasar jauh lebih merakyat harganya begitu. Tapi sedikit kita berkaca dari retail modern, Bapak izin bahwa kenapa orang lebih memilih? Karena tidak becek, tidak panas, terkemas rapi. Orang lebih mending rugi sedikit lah, dari yang penting kita nyaman. Nah, ini mungkin yang sedikit diadopsi untuk pasar aman. Bagaimana Bapak tanggapan? Betul sekali, Bu. Ya, bagaimanapun pasar itu dari awal memang sudah di situ fokusnya, tempatnya transaksi jual beli bahan makanan, bahan pokok lainnya, atau bahan kebutuhan lainnya. Nah, sehingga nantinya ini komunitas pasar ini betul-betul bagaimana mengemas tempat kerjanya, tempat menjualnya, sehingga ada kesan pembeli atau konsumen itu mau balik lagi. Itu sebenarnya intinya. Ya, mau balik lagi. Kenapa? Karena ada kesan bahwa ternyata pasar ini jauh lebih bagus dan sangat memperhatikan, bukan hanya jualannya yang diperhatikan, tapi juga fasilitas penunjang pasarnya itu cukup lengkap. Dan tentu fasilitas lainnya katakanlah mungkin yang sederhana, tempat buang air kecil, atau mungkin tempat penitipan barang atau tempat lainnya, sehingga saat kita masuk pasar itu sepertinya bahwa kita ini lupa waktu untuk pulang, itu yang kita Apalagi mohon izin Bapak Yani, mungkin sudah pernah ke pasar Sumbang sebelumnya? Pernah. Oh, pernah. Masih ya, ada kalau teman-teman saya yang kadang-kadang kalau ke Parepare, saya sangat nyaman mengajaknya ke sana. Karena kenapa? Untuk bapak-bapak kan malas ngikutin mamahnya ya masuk ke dalam nih. Iya. Jadi di sana izin kami sampaikan bisa di rumah, selain bisa berbelanja, ada suguhan wisata karena kita berdampingan dengan Salok Karajaya dan juga spot Tonrangeng Riverside. Nah ini Bapak, silakan bagaimana istilahnya
market tourism gitu. Nah, gimana? Nah itu saya bilang tadi memang harus ada inovasi dalam menghidupkan pasar ini sehingga ada kesan untuk selalu ke pasar. Saya terus terang saya pribadi suka ke pasar. Oh ya? Suka ke pasar. Suka artinya bukan karena mengantar ibu atau mengantar anak-anak. Tapi saya begini, saya senang kalau melihat barang-barang yang sangat menarik, katakanlah mungkin pisang atau mungkin ikan, kesukaan saya langsung saya beli. Iya, langsung saya beli. Karena ada menarik menurut saya, ada yang menarik, ya ada yang menarik. Ya itu yang sekarang yang pemerintah hidupkan kali bagaimana bisa balik ke pasar dan pasar itu sebenarnya pemerintah sudah membenahi sedemikian. Ada pojok-pojok tertentu, sudut tertentu yang memang nyaman untuk istirahat, untuk apa dan sebagainya sehingga hal itu bukan istilahnya bukan hanya berbelanja tapi mungkin sekaligus kita apa istilahnya cuci mata mungkin kalau bahasa sederhananya ya, berpariwisata dan lain-lainnya itu apa namanya kesan yang kita tampilkan namanya pasar aman sehingga ada suatu kebanggaan tersendiri memiliki pasar yang merupakan memang bagian dari kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita. Nah mungkin kembali ke data-data yang ada, kalau tidak salah ya, itu memang kalau menghitung dari sekian jumlah pasar yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi, yang ada di Parepare, kalau dihitung aktivitas masyarakat Parepare mungkin ada sekian puluh persen ada mereka beraktivitas di pasarnya. Nah kalau itu bisa kita kembangkan lebih banyak lagi, sehingga nantinya peroda ekonomian itu bisa berjalan dan normal, bahkan melebihi daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu yang tentu saya targetnya ke depannya kan begitu nantinya. Ya. Benar. Apalagi tadi dikatakan Bapak bahwa ada fasilitas penunjang pasar yang membuat masyarakat jadi nyaman untuk ke pasar dan selalu rindu ke pasar gitu Pak ya. Itu salah satu yang diunggulkan dengan Parepare ini adalah kota ramah anak. Kita juga menyediakan ruang laktasi di sana. Jadi ini sangat representatif lah bagi ibu-ibu yang meskipun sebenarnya sangat direkomendasikan bawa bayi selama COVID ya gitu Pak ya. Tapi istilahnya dapat kami sampaikan bahwa itu ada ruang laktasi. Jadi mohon izin Bapak kami permaklumkan bahwa siaran pagi hari ini bisa disaksikan melalui TV berjaringan di Parepare ada 2, ada Visual TV dan MCTV. Berikut acara kita juga bisa di-relay melalui streaming Bapak di fanpage Facebook Teh Hebdullah. Jadi seluruh masyarakat di tanah air bahkan yang berdomisili di luar negeri pun bisa menyaksikan program kita pada pagi hari ini. Tanggapan Bapak bagaimana kemudian Teh Hebdullah menjadi media partner dan juga semua stakeholder benar-benar saling terintegrasi untuk mewujudkan pangan yang aman, sehat untuk masyarakat Kota Parepare. Silakan. Mungkin 2 kata pertama saya katakan luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Dengan di era komunikasi, di era digital sekarang, di mana komunikasi dapat diakses dari mana saja, tentu dengan adanya kepedulian pemerintah kota yang disupport oleh masyarakatnya atau mungkin perangkat lainnya itu hal yang sangat menarik. Ini saya katakan tadi luar biasa, luar biasa. Mengingat Parepare ini daerah transit, kita harapkan bahwa siapapun yang lewat, siapapun yang berkunjung ke Parepare itu ada keinginan atau mungkin transit dulu barang berapa waktu untuk menikmati keindahan kota, khususnya berkuliner di kota Parepare ini. Itu kita harapkan demikian. Iya, jadi kota Parepare memang selalu santer menjadi kota persinggahan Bapak. Dapat dipermalukan pula bahwa kota Parepare juga selain daripada wisatawan domestik juga banyak sekali kapal-kapal pesiar dari cruise yang sering bersandar di pelabuhan. Kita punya 2 pelabuhan, Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Campaujuk karena kemarin ini virus corona, tapi semoga ini berangsur-angsur pulih Bapak. Ini kembali kita akan menerima wisatawan mancanegara yang 200 orang ketika kapal itu bersandar di Pelabuhan Nusantara. Sebelum kita jeda ada yang disampaikan Bapak? Tentu memang kita harapkan bahwa dengan kondisi sekarang berangsur pulih dari pandemi ini,
kita berharap roda perekonomian bisa berjalan kembali, tentu kembali lagi dengan kondisi Parepare yang aman, adanya ikon Gadis Paman salah satunya, dan beberapa ikon-ikon atau mungkin inovasi yang lain yang menarik tentunya untuk dikunjungi atau mungkin dilihat dari daerah-daerah lain. Karena biasanya teman-teman saya itu di luar provinsi mengatakan, kalau saya ke daerah ini apa yang saya bisa lihat? Nah, tentu dengan promosi lewat media online, mereka bisa langsung melihat. Dan saya biasa sendiri membuka di Parepare yang mana sih kita bisa singgahi, dan itu biasa saya screenshot dan saya teruskan ke teman-teman. Ini ada ini dan seterusnya, ada beberapa. Ternyata waduh, menarik juga ya. Dia bilang, saya bilang iya sangat menarik. Hanya mungkin memang informasi selama ini kurang diakses dari teman-teman. Padahal sebenarnya sudah lama ditayangkan di di web, di media lainnya. Itu gampang sekali. Jadi mari kita berkunjung ke Parepare. Asik sekali. Ya. Ini memang selaras dengan program Wali Kota. Parepare ini punya teori telapak kaki, begitu. Jadi ini selaras, dan semoga semua seperti saya sampaikan semuanya terintegrasi dari komponen terkecil sampai media sosial yang jaringannya sangat luas. Kami sangat melakukan sebuah upaya-upaya bagaimana Bapak. Kami punya tagline peduli dan siap melayani. Wah, itu luar biasa. Baik. Ya, saudara, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Harum namanya untuk tingkat nasional yang pernah dapat apresiasi
sebagai salah satu kota dengan predikat pasar aman. Seperti itu. Itu yang kita harapkan. Baik, silakan. Yang kita harapkan. Tanggapan dari Bapak Yani, silakan. Baik, terima kasih. Saya kembali ke pasar aman berbicara. Dengan program Badan POM Pasar Aman yang direplikasikan ke pemerintah daerah, seluruh provinsi 33 yang mengikuti, kita usulkan pasar tentu dengan pendampingan kerjasama dengan Pemda, dan hanya 9 pasar terpilih untuk dilakukan penilaian. 9 dan pasar per seluruh Indonesia, dan salah satunya ada di Parepare. Ada di Parepare. 9 pasar di Ya, seluruh Indonesia, termasuk pasar di Parepare. Artinya dari 33 pasar yang diusulkan satu mewakili provinsi, hanya 9 yang memenuhi untuk dilakukan penilaian out the spot di lapangan, dan ada 9, salah satunya ada di Parepare. Ini yang satu kebanggaan masyarakat Parepare dan sekitarnya. Hari ini timnya akan meninjau pasar Parepare. Kita berharap nanti masuk nominasi. Kita harus nominasi, dan alhamdulillah kalau bisa jadi juara. Amin. Ya, itu kita harapkan itu ya. Baik. Ini Ramadan penuh berkah. Semoga ini adalah ada hadiah dari Allah buat masyarakat Kota Parepare, karena ini adalah tidak terlepas dari kerja-kerja keumatan yang dilakukan semua stakeholder dalam mewujudkan pasar Sumpang Minangkabau sebagai sebagai pasar aman untuk di Kota Parepare. Tuh Bapak, ini sebenarnya masih ada yang kita perbincangkan, tapi kita sudah sampai di segmen terakhir. Senang rasanya dapat berbincang dengan Pak Yani, dan kembali lagi mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah sebagai perwakilan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk memilih panganan takjil atau apa buka yang aman, sehat, higienis, dan tentunya nyaman lah untuk dikonsumsi sekeluarga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pesan kami kepada pemirsa TV Parepare khususnya dan masyarakat di sekitarnya ataupun dimanapun bisa mengakses siaran ini, pilihlah makanan yang aman dan bergizi, aman untuk dikonsumsi. Dan ada satu pesan dari Badan POM dalam memilih makanan itu, khususnya makanan yang sudah olahan terkemas, itu perhatikan kemasan, label, izin edar, dan tentunya batas daluarsa. Nah, ini khusus untuk makanan tentunya yang terolah dan terkemas. Dan khusus untuk takjil, saya ngulangi kembali bahwa kita memilih ada 4 kategori secara umum. Yang pertama tentu sesuai selera, aman, bergizi, dan tentu untuk umat Islam halal untuk dikonsumsi. Itu mungkin jawaban kami. Baik. Ini luar biasa sekali kehadiran Bapak Yani. Kami mewakili pemerintah kota dalam hal ini juga Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare, dan tentunya seluruh masyarakat Kota Parepare mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar. Selama ini sudah memberikan pendampingan yang luar biasa bagi Kota Parepare, terkhusus Pasar Sumpang, sehingga atas buah pikiran, ide-ide cemerlang pendampingan selama ini Kota Parepare berhasil menjadi salah satu masuk di 9 pasar ya, pasar terpilih tingkat nasional seperti itu, dan semoga ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi semuanya. Ada hadiah lebaran nanti yaitu kemenangan bagi semuanya insya Allah, karena ini adalah hadiah bagi seluruh masyarakat Kota Parepare, pemerintah kota, dan juga tentunya dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang senantiasa memberikan mengawasi, mendampingi, dan juga tidak hanya mewakafkan waktu untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan terkhusus Kota Parepare. Dengan hadirnya Pak Yani, mungkin mewakili BPOM, Bapak ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mohon izin silahkan. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya mewakili Balai POM Makassar mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Hari ini kita memasuki hari ke-8. Semoga puasa kita berkah, dan tentu kedepannya kita bisa lebih sehat lagi dalam menjalankan amanah dari pemerintah dalam mengawasi obat dan makanan di Indonesia dan khususnya di Kota Parepare. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Yani. Semoga hari ini menyenangkan dan
dan tentunya semoga kehadirannya nanti rindu lagi kembali ke Parepare Pak Yani ya. Insya Allah kami siap berkolaborasi dengan stakeholder, siapapun yang membutuhkan jasa Balai POM Makassar dan Badan POM di Indonesia. Baik, luar biasa. Sama dong ya dengan Tagline Kota Parepare yang peduli dan tentunya selalu siap melayani seperti itu. Saudara, ini menarik sekali dengan kehadiran Bapak Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Ahmad Yani APT telah berkenan hadir. Semoga apa tadi yang disampaikan bagaimana memilih takjil atau buka buka yang aman dan juga sehat bagi keluarga, dan tentunya semoga Ramadan ini kita semuanya dapat menjalaninya dengan lancar seperti itu, dan kita bisa dipertemukan dengan Hari Raya Idul Fitri dan bersilaturahmi bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan sehingga terhindar dari virus COVID-19 dan tetap tegakkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ika Merdeka Sari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam episode Pasar Aman atau Gabungan Dinas Pasar Aman berikutnya.